Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Anang Hermansyah ungkap kebahagiaan atas kelahiran cucu pertamanya. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh musisi Anang Hermansyah atas kelahiran cucu pertamanya. Putri sulungnya Aurel Hermansyah telah melahirkan anak pertamanya pada tanggal cantik yakni 22 Februari 2022 pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Menurut Anang, kondisi Aurel pasca melahirkan kian membaik. Begitupun dengan baby A yang lahir selamat tanpa kekurangan apapun dengan berat badan 3,2 kg dan panjang mencapai 40 cm. Suami Ashanti ini pun mengaku senang menyambut kehadiran cucu pertamanya. Bahkan saking senangnya, juri Indonesian Idol itu telah mengajak bermain baby A dan menggendongnya. Kendati demikian, Anang mengakui jika saat ini dirinya semakin menua. Hal itu dikatakannya usai memiliki cucu pertama. Berikut wawancara dengan Anang Hermansyah. Atta, aku rasa nemenin sampai selesai kok. Di dalam Atta nemenin. Atta nemenin. Keras banget. Kenapa akhirnya jalannya setar? Nanti dijelaskan sama bapaknya sama ibunya. Jangan saya yang jelaskan. Rasanya ada di semua itu. Gue pasti senang. Ya meskipun jadi tambah tua. Ya tapi kan namanya punya cucu ya senang. Senang banget, senang banget. Untuk kelahiran sendiri beratnya berapa mungkin panjangnya? Kalau nggak salah adalah 32. 30 cm. Panjangnya 40. Ibu dan anaknya sehat. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Jadi kalau mau nanya proses-prosesnya nanti biar Atta maupun Aurel yang jelasin ya. Atau bunda nanti usul pulang. Misalnya ada bisa. Kapan rencana pulang ke rumah? Beneran? Aku itu nggak tahu deh. Kalau aku pulang duluan karena ada urusan. Mas, pada saat proses kelahiran, biasanya kan kalau ayah itu yang merasa mulutnya. Atta, aku rasa nemenin sampai selesai kok. Di dalam Atta nemenin. Atta nemenin. Kita di luar aku Kade, aku Kade sama Bunda Majril di luar. Termasuk gimana nih? Ya sama lah namanya punya baby kan pertama kali buat Atta. Ya aku juga sama karena aku pertama kali punya cucu. Perasaannya sama. Masih di ini nih dirahasiakan gitu. Nah itu polisinya ada di Atta sama Aurel. Jangan diakui. Pertama kali gendong cucu gimana? Wah, tadi pagi aku bangun, habis sholat subuh main lagi. Melihat Aurel sendiri sama Atta sendiri yang menjadi orang tua beberapa hari ini. Ini bahagia banget, sangat bahagia. Sangat bahagia. Untuk tanggal sendiri sudah ditentukan. Nah itu bapak ibunya yang jawab, jangan aku. Mas, babynya kayaknya. Berita selanjutnya masih dari kabar bahagia dari Aurel dan Atta. Pengalaman baru bagi Ashanti menjadi seorang nenek. Menjadi seorang nenek untuk pertama kalinya tentu memberikan pengalaman baru bagi Ashanti. Terlebih saat dirinya terpaksa harus sejenak meninggalkan buah hati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yakni Baby A. Ashanti merasa sedih meskipun harus berpisah dengan Baby A selama beberapa jam saja karena pekerjaannya. Selain mengungkapkan perasaan haru saat memiliki cucu, penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjelaskan bahwa anak-anaknya yakni Arsy dan Arsya sangat antusias untuk bertemu dengan Baby A. Ashanti menuturkan kalau kondisi Aurel pasca operasi sesar sangat baik. Ia juga bisa memberikan ASI yang maksimal dan tidak mengalami baby blues. Mengenai alasan memilih operasi sesar, Ashanti tidak dapat bicara banyak. Sebab menurutnya itu adalah keputusan terbaik dan dokter memiliki alasan yang tepat. Diketahui pasangan muda Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar telah resmi menjadi seorang orang tua. Berikut wawancara dengan Ashanti. Dia benar-benar ibu yang seutuhnya gitu, benar-benar langsung berusaha untuk bisa ngasih ASI ke anaknya. Jadi kita yakin sekeluarga semua support, semua sayang, semua dukung, dan mudah-mudahan kita
jam 12 baru aku terakhir sama dia. Terus aku ke kamar istirahat, baru bisa tidur. Baru tidur juga bisa jam 2 baru tidur. Jam 3 udah bangun tahajud berdua sama-sama. Jadi cuma tidur sejam untuk kemarin. Habis itu aku standby kan buat lahiran. Nah memang habis dari mulai proses lahiran sampai selesai, alhamdulillah itu juga setelah bayi kita keluar, jadi dikatin dia terharu juga, abang sampai nangis itu kan. Artinya katanya di ruang operasi itu benar-benar kayak apa ya, momennya tuh sedih gitu, semua sampai banyak yang terharu dengan apa yang terjadi di dalam. Mereka bilang kakak juga kuat, abangnya juga hebat, dan yang paling ekstrim habis itu udah selesai, gak lama semuanya pada istirahat. Aku sempat tidur 1 jam lah sore, besok sama baby lagi. Tadi juga bangun jam 7, kita sholat subuh, bangun tidur lagi, bangun jam 7, ya gitu sama rutinitasnya. Main sama baby, gendong, apa. Ya udah sekarang gantian tadi, mungkin dari jam 12 gantian kita aku pulang dulu. Berita selanjutnya adalah kabar kurang mengenakan datang dari Olla Ramlan. Rumah tangga Olla Ramlan diterpa masalah. Rumah tangga Olla Ramlan dan Aufar Hutapea tengah dirundung masalah. Meski begitu, Olla Ramlan mengaku mendapat hadiah ulang tahun dari suaminya. Hal itu Olla Ramlan sampaikan belum lama ini. Menginjak usia yang ke-42 tahun, Olla memaknainya dengan rasa bersyukur dan ingin lebih bijaksana dari usia sebelumnya. Sementara itu di tengah usia barunya, Olla mengungkapkan bahwa rumah tangganya memang tengah diterpa masalah. Meski begitu, keduanya tengah mengintrospeksi diri terkait dengan nasib rumah tangga mereka. Kendati demikian, Olla meminta doa untuk nasib rumah tangganya agar lebih baik lagi. Menurutnya, semaksimal mungkin ia akan mempertahankan keutuhan dari rumah tangganya. Berikut wawancara dengan Olla Ramlan. Memaknai usia baru seperti apa, Kola? Memaknai usia baru ini? Ya, yang pasti udah ingin lebih baik dari usia-usia sebelumnya. Yang pasti lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang pasti lebih berusaha lagi untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kedengeran gak sih? Apa aku copot masker? Jangan. Oke. Ada mau nanya apa lagi? Enggak, tapi hubungan dengan suami sekarang seperti apa nih sih? Buat ceritakan dikit. Iya, gimana Kola? Hubungan sama suami saya ya baik-baik aja, alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down, ada turun naik. Jadi ya sekarang kita jalanin aja. Sekarang lagi di fase katanya ada masing-masing introspeksi diri kan, itu seperti apa sih? Kita masing-masing dalam kondisi introspeksi diri masing-masing. Kita lihat aja ke depannya. Masih bersama-sama ya kita sama-sama. Masalahnya kita lagi waktunya bersama ya. Masih satu rumah Kola ya? Komen aja. Tapi anak-anak gimana sama Kola? Anak-anak ya bareng saya, bareng Nova, kadang-kadang bareng saya. Berita selanjutnya, Reza Rahardian mendapatkan peran tak biasa dalam film terbarunya. Reza Rahardian mendapatkan peran yang tak biasa ketika dirinya membintangi film Garis Waktu. Dalam film tersebut, Reza berperan sebagai musisi kafe bernama Senandika yang kerap tampil di kafe membawakan lagu indie. Tak hanya berakting, Reza juga bernyanyi dalam film tersebut. Ia mengaku saat proses produksi dirinya menggarap lagunya dulu baru menyelesaikan syutingnya. Reza menjelaskan bahwa butuh diskusi mendalam antara dirinya dan sutradara karena gaya bernyanyi yang ditampilkan adalah gaya bernyanyi karakternya. Dalam film produksi MD Picture tersebut, Reza beradu akting dengan Anya Geraldine dan Michelle Judith. Film Garis Waktu yang diangkat dari novel bestseller karya Firsa Bersari rencananya akan tayang serentak pada 24 Februari 2022. Berikut wawancara dengan Reza Rahardian. Jadi ya memang itu betul
arahan dari sutradara juga menginginkan lebih messy, lebih berantakan, lebih dalam tanda kutip lebih out-outan dikit lah, nggak terlalu rapi banget apa-apa. Ya udah itu yang dilakukan dan menyenangkan sih, bisa bernyanyi video lagu tapi sesuai kebutuhan film. Suka Syutingnya di Jogja. Sebenarnya syuting udah lama, bulan Januari tahun 2020. Itu kami proses pembuatannya itu udah setahun yang lalu, persis setahun yang lalu. Berapa lamanya? Hampir sekitar 2 bulan lebih sampai persiapan sebulan yang lalu di Jogja. Suka dukanya gimana Kak Reza? Artinya di tengah pandemi ya, saat proses syutingnya sendiri, penggarapannya? Saat penggarapannya ya tetap dengan protokol kesehatan, kemudian kita syutingnya bubble karantin, jadi karantina mandiri gitu, artinya semuanya ditempatkan di satu tempat yang sama, kita komit satu sama lain untuk nggak berpergian kemana-mana, jadi interaksi yang ada itu hanya antara kita aja, kru, pemain gitu. Seperti biasa kru dan semua yang bertugas memakai masker, tetap sih protokolnya kita jalankan, cuma memang waktu itu masih lebih ketat ya dibandingkan yang era-era sekarang, sehingga memang jam syutingnya pun jam 9 malam tuh udah dikasih peringatan gitu, berhenti gitu, udah dikasih warning kan, jadi memang syutingnya juga syuting sehat, kita nggak pernah syuting lagi. Pesan yang disampaikan? Persiapan mempelajari lagunya, liriknya, tapi kembali lagi yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyanyikan lagu itu tapi sebagai senandika, bukan sebagai ada sih menemukan karakter suaranya aja sih, karena saya nggak, cuma saya itu bukan cara saya menyanyi pada umumnya gitu ya. Maksudnya ketika ada lagu yang lain yang pernah mungkin saya terlibat, mungkin pendekatannya berbeda. Kali ini karena lebih jiwanya senandika, lebih free spirit, lebih ya soal musisi, band lah gitu. Jadi saya merasa mungkin boleh ada perbedaan dalam karakter. Berita selanjutnya, pengacara Vicky Prasetyo beberkan bukti perselingkuhan Kalina. Rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sudah berakhir dalam perceraian. Namun konflik antara keduanya masih terus bergulir hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini Vicky Prasetyo menggandeng pengacara Razman Arif Nasution untuk mendampingi konflik dengan mantan istrinya tersebut. Dalam klarifikasinya, Razman menegaskan Kalina Oktarani selingkuh dari Vicky Prasetyo. Diketahui pria yang bernama Ricky Miraza ini merupakan aktor Indonesia. Ia telah membintangi beberapa sinetron di layar kaca. Sementara itu, pihak Vicky Prasetyo menemukan bukti terkait hubungan Kalina dengan Ricky. Razman mengatakan ia menemukan bukti melalui postingan Instagram dari Ricky Miraza. Namun postingan tersebut ternyata sudah dihapus oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, Razman dan Vicky Prasetyo berniat akan mendatangi Bareskrim Polri. Razman dan Vicky akan menggali bukti kuat dari Divisi Cybercrime Bareskrim Polri. Selain itu, postingan tersebut tercatat pada tanggal 21 Desember 2021. Bahkan, Razman menunjukkan sosok Ricky Miraza kepada awak media. Ia juga menemukan bukti lain dalam unggahan Ricky Miraza. Dalam salah satu unggahan Ricky Miraza disebutkan ada komentar dari Kalina Oktarani. Razman kembali menegaskan Kalina dan Vicky berpisah pada Januari 2022 lalu. Sedangkan Kalina dan Ricky diduga menjalin hubungan spesial sejak Desember 2021 lalu. Razman mengatakan Kalina memiliki niat jahat untuk membangun hubungan dengan lelaki lain. Pada saat sang istri menuliskan komentar di unggahan Ricky, Vicky Prasetyo masih bersikap diam saja. Vicky membiarkan sang istri berkomunikasi dengan Ricky melalui sosial media. Berikut wawancara dengan kuasa hukum dari Vicky Prasetyo. Gini dong. Cukup ya? Tahan banget. Oke. Nih. Nah, di sini Kalina Oktarani di dalam Instagram ini dia mengkomen. Dia berkomentar, yes you are, cowok nyebelin. Cowok nyebelin, yes you are, cowok nyebelin.
Masa iya sih kita istri orang dan pengakuan Kalina ke saya Desember mereka masih bersama, dan Desember itu juga ada salah satu dari Vicky. Ya. Dan mereka itu justru pisahnya itu Januari, ada pembicaraan Kalina ke saya. Januari mereka berpisah. Ini 21 Desember. Artinya Kalina masih istri sah dari saudara Vicky Prasetyo. Kalau dalam bahasa hukum ada mensrea, ada niat jahat, ada niat yang terselubung, membangun komunikasi dengan seseorang yang bukan muhrimnya, yang mengarah kepada, kalau dalam agama begini, agama tidak pernah mengatakan jangan lakukan berzina, tidak, jangan dekati perbuatan zina. Jangan melakukan, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Apa salah satu contoh? Kalau kita membangun komunikasi di luar kewajaran dengan orang lain, itu akan menimbulkan fitnah. Ini akan menimbulkan fitnah. Tapi ini Vicky masih biarkan. Tapi dari sinilah kalau dalam bahasa hukum rangkaian peristiwa kita ambil. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Kita berhitung juga dari 0, 1, 2, 3, tidak mungkin langsung 10. Dari sinilah mulai muncul kecurigaan dari suaminya, Vicky. Tapi saudara Vicky tidak berkomentar banyak. Dia menahan diri, karena ini belum sesuatu yang serius. Nah, dalam rentang waktu itu, maka ada banyak mungkin dinamika rumah tangga biasa. Saya menyesalkan juga, dalam pembicaraan saya dengan saudara Kalina, dia mengatakan bercerai karena keinginan orang tua Vicky. Loh, saya balik bertanya, saya ini juga suami. Dan ketika kita akan menikah, bukankah kita disuruh untuk menerima semua pasangan hidup kita dan keluarganya? Nah, kalau berarti ada permintaan tidak menyetujui anaknya, suruh bercerai, tentu di awal tidak disetujui pernikahan itu. Loh, pada fakta. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.